Mari kita perhatikan yang ketiga, new beginning, new hope. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia mendahului jalan yang belum pernah melalui jalan yang belum pernah. Jadi ini yang saya sebutkan sebagai new beginning. Bahwa ketika Koresi dinubuatkanlah bahasa saya, firman Tuhan berkata, nanti kamu akan berperang mengejar bangsa-bangsa lain. Tapi di daerah yang baru yang kau injak pun kamu akan apa? Akan apa? Selamat. Kalau saya terjemahkan begini, yang ketiga, new beginning, new hope. Kita akan selalu ada dalam pimpinan Tuhan, dipimpin Tuhan. Saudara memasuki musim yang baru, saudara dipimpin Tuhan. Saudara memasuki situasi-situasi yang baru, saudara akan dipimpin Tuhan. Yang terpenting saudara minta kepada Tuhan apa yang saudara rindukan supaya Tuhan kerjakan. Saya mau ceritakan ini dulu. Saudara, kalau saudara buka YouTube ya atau buka Google, kan kalau saudara mencari sesuatu yang saudara mau tonton atau apa yang saudara mau baca, saudara bisa klik gambar mikrofon, betul? Nggak usah tulis lagi. Misalkan saudara mau cari apa, nggak perlu ditulis, tinggal pencet mikrofonnya lalu saudara katakan apa yang saudara mau cari. Nanti si YouTube itu akan apa? Mencarikan buat saudara sebagai referensi atau sugesti. Nah, anak saya ini kan si Ivi ngomongnya pun belum pas. Bahkan saya melihat lebih pintar si Vio berbicara daripada Ivi. Saudara, dia senang sekali dengan kolam renang. Apalagi pernah dibawa ke rumah bapak udahnya, ada apa, kolam renang yang dari plastik itu. Mereka berenang di situ ya. Saudara tahu dia mulai cari di YouTube kolam renang yang ada apanya nih, yang ada prosotannya lah gitu. Saudara, dia mulai pencet di mikrofon YouTube itu bahasa gini, kolamongan losotan. Kolamongan losotan, maksudnya kolam renang yang ada prosotan. Tapi dia bilang kolamongan losotan. Saudara tahu itu YouTube agak pusing. Tetapi dia menemukan begini, kolam renang setan. Yang keluar kolam renang setan. Tapi anak saya ini masih baik karena tetap kebaca sama YouTube pikirannya, kolam renang hanya losotan, dia bilang setan. Ada anak jemaat yang pernah saya layani di Kendari, dia mau buka frozen, dia cuma bilang ini, ohe. Si Google putar-putar, apakah yang Anda maksud togel? Bayangkan di Google sampai mereferensikan togel. Dikatakan lagi ohe, kan jauh antara ohe sama frozen. Google balik nanya lagi, apakah yang Anda maksud togel? Karena nggak ketemu, dia mulai katakan dia mau nonton Spider-Man. Tapi apa yang dia bilang? Kidome. Kan jauh Spider-Man sama Kidome. Nggak ngerti. Saya mau sampaikan begini. Sebenarnya orang yang dalam pimpinan Tuhan, saya terjemahkan ini, kadang-kadang kita juga nggak ngerti apa yang kita jalani ke depan. Kita menghadapi hal-hal yang baru ke depan. Mungkin ketika saudara dan saya berdoa, Tuhan, besok tuh apa sih? Besok kita menghadapi yang seperti apa? Tapi firman Tuhan sudah menjamin terlebih dahulu bahwa dikatakan di dalam ayat ini, ia apa? Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ia yang menjaga mereka dan sama-sama Ia melewati jalan yang belum pernah diinjakkan kakinya. Tetapi perjalanan menghadapi pergumulan itu dia jalani dengan apa? Selamat. Mari saya bawa saudara kepada situasi yang sekarang. Berapa hari yang lalu, kalau saudara nonton, saya lupa di stasiun televisi apa, tapi dikatakan gini, tapi kalau mau cari beritanya pasti mudah. Ada orang yang terdeteksi kena virus Omikron, keluar dengan keluarganya dari mana? Wisma Atlet. Itu belum beres ya. Dia jelas positif Omikron, dia keluar dengan keluarganya, gak balik-balik. Itu beritanya. Kemudian selang berapa hari ditemukan di Indonesia 68 kasus Omikron. Kemudian 2 hari yang lalu saya nonton, sudah hampir berapa? 100. Kenapa saya begitu konsensi untuk merhatikan yang ini? Karena saya lihat di Belanda ditutup, di Amerika sudah di tingkat mengkhawatirkan, sementara pergerakan manusia antar negara sudah terbuka. Ya, kita juga mungkin hidupnya udah semakin gak tertib. Saya masukkan ini dalam situasi yang akan kita hadapi. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, yang hanya berharap kepada pertolongan Tuhan, situasi yang baru, perjalanan yang baru, percayalah bahwa kita akan selamat. Haleluya. Saudara dan saya kan gak punya kekuatan apapun. Apalagi kalau saya terjemahkan ini, sebenarnya seperti yang dikondisikan bagi orang-orang yang terkena COVID. Contohnya ini, dia punya penyakit bawaan, sangat rentan, lemah, ya, bahkan sangat mudah sekali berangkat. Ya, saya mau bilang seperti itu, bahwa kita ini lemah kok, nggak ada yang kita bisa pegang sebagai jaminan kekuatan yang kita punya dari diri kita. Tapi di balik kelemahan kita itulah kita bisa bergantung sepenuhnya kepada janji Tuhan. Dan itu sebabnya kita berani berkata, Tuhan, Engkau sendiri yang berkata, aku selamat. Engkau sendiri yang berkata bahwa kami akan selamat. Itu sebabnya saya katakan, selamatlah kita semua menjalani area-area baru kehidupan kita, menjalani hari-hari yang baru, bahkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lalui dan alami. Selamatlah kita. Bahkan bukan cuma selamat, kita menang lewati pergumulan itu, dan kita selamat. Kita mendapatkan yang disebutkan oleh firman Tuhan ini adalah penyertaan dan perlindungan. Tuhan menuntun seluruh kehidupan kita. Kalau saudara tanya kepada saya, takut nggak? Takut. Khawatir nggak? Khawatir. Itu sebabnya saya memproteksi diri. Tetapi saya tidak hidup dengan ketakutan. Kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak memiliki kekuatan. Yang terpenting dari ayat ini, besok saya akan lanjut ke perikop berikutnya, ya, karena ini penting. Yang terpenting di ayat ini, mari kita baca di dalam ayat yang 8, 1, 2, 3. Tetapi engkau apa? Hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih kau, dan tidak. Itu jaminannya. Kenapa kita bisa dibimbing Tuhan? Karena memang Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah memilih kita. Dia tempatkan kita kepada jaminan-jaminan yang terbaik. Haleluya. Inilah soal pilihan. Kalau Tuhan memilih kita, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memelihara kita.
Bahkan Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan selalu tempatkan kita. Kita ini punya tanda, amin. Sama seperti orang punya identitas lewat KTP-nya, tapi di hadapan Tuhan kita punya tanda, kita adalah pilihan. Saya akan akhiri cerita ini. Tadi malam saya nginap di rumah orang tua saya. Kami dari siang di sana. Bagi saudara tahu, di rumah itu udah banyak lah, jadi banyak, jadi ramai. Saya lalu ke dapur, saya perhatikan ada gelas-gelas, ya. Gelasnya sama semua, hadiah sabun. Nggak tahu lah, pokoknya semua satu merek begitulah. Yang putih yang ada gagangnya gede ya. Kalau yang orang peminum kopi sih, yang boros kopinya dia maunya itu ya, supaya kopinya 2 saset. Nah saudara, sama itu gelasnya, lalu dipasangkan apa? Tutup. Semua orang yang habis minum ditaruh di situ, dikasih tutupnya. Saya juga siang pulang, saya ambil gelas yang sama, saya kasih tutupnya. Lalu saya simpan dalam hati saya, tutup gelas saya warna kuning. Begitu saya perhatikan, sudah 3 ini kuning. Yang mana ini? Ada juga gelas yang model gelas apa ini, hadiah-hadiah itu tutup. Saya mulai hitung orang di rumah. Ini. Ternyata orang di rumah ini sudah lebih sedikit daripada jumlah gelas. Saudara ngerti maksud saya? Berarti setiap kali dia minum, dia tandai. Itu dia gelas. Supaya mungkin dia pikir dia pakai lagi. Ternyata dia tidak pakai. Karena kenapa? Jumlah gelas sudah lebih banyak daripada jumlah orang. Semua ditutupi. Kadang-kadang saya pikir, ini orang yang tutupin ini, dia pakai lagi atau tidak? Hanya dia tutup saja supaya nambah cucian atau bagaimana? Saya nggak tahu. Nah sekarang mari saya masukkan apa yang saya pikirkan. Tuhan itu mengerti kita. Walaupun dalam kondisi kita yang seperti apa, Tuhan paling tahu kita. Dia mengerti kita. Dia tahu kita di mana. Dia tahu kita bagaimana. Enggak seperti gelas tadi. Saya juga sampai bingung yang mana ini tutup kuning. Karena sudah 3 tutup yang kuning. Tuhan mengerti kita. Itu sebabnya firman Tuhan ayat yang ke-8. Mari kita baca sekali lagi. Kita renungkan ini baik-baik. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel hamba-Ku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pilih kita, Dia menjaga kita, Tuhan tidak menolak kita. Saya percaya tahun depan seperti yang Bapak Gembala katakan tadi malam, percayalah bahwa tahun ke depan itu akan lebih baik. Amin.